Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Muiz. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai menggunakan liquid cooler dan seberapa lama waktu pemakaiannya, apakah awet atau tidak. Jadi, saat saya merakit PC, di situ aku menggunakan liquid cooler karena menurut beberapa sumber mengatakan bahwa liquid cooler merupakan opsi pendingin yang baik, terutama untuk komputer gaming. Dan juga karena desainnya yang sangat bagus ya. Tentu liquid cooler atau water cooling ini menjadi banyak pilihan untuk orang yang sedang merakit PC. Nah, dari pengalamanku sendiri saat merakit komputer pada tahun 2020 akhir tahun, dan dari pengalamanku setelah 1 tahun pemakaian, performanya semakin menurun untuk liquid coolernya. Jadi awalnya memang sangat bagus dalam penggunaannya saat komputer kondisinya idle atau tidak menjalankan aplikasi apapun. Ya pas pertama normal saja, saat dicek suhunya sekitar 36 derajat sampai 40-an derajat Celcius, dan lama-kelamaan setelah digunakan untuk berbagai keperluan seperti gaming, editing video, dan lain sebagainya, ini lama-kelamaan 1 tahun itu suhunya semakin naik dan naik. Jadi bertahap, awalnya 50, terus saat dipakai untuk keperluan yang lumayan berat naik lagi menjadi 60, 70, 80, dan saat 80 itu mendekati 90 derajat pada penggunaan 1 tahun dari pertama kali beli. Akhirnya aku bersihkan komputernya karena 1 tahun nggak dibersihkan, dan karena menggunakan liquid cooler ya nggak begitu banyak debunya sebenarnya. Kemudian aku bersihkan menggunakan penghisap debu dan juga mengganti thermal paste-nya. Yang cukup unik yaitu bahwa thermal paste saat aku menggunakan liquid cooler itu kondisinya masih basah dan nggak kering, berbeda kalau kita menggunakan air cooler ya. Biasanya thermal paste-nya yang nempel di heatsink-nya itu kering banget, kadang bahkan susah untuk dibuka karena udah saking nempelnya. Nah, kalau liquid cooler itu masih basah dan mudah untuk diangkat. Nah, tapi entah kenapa begitu suhunya sudah sangat panas waktu 1 tahun terakhir itu, akhirnya aku bersihkan secara total dan komputer kembali ke dalam kondisi yang normal. Jadi seperti semula, suhunya saat tidak digunakan untuk menjalankan aplikasi apapun dalam kondisi idle, suhunya sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Setelah itu 6 bulan pemakaian, nah kembali lagi tuh semakin panas, semakin panas, semakin panas. Nah akhirnya sampai 80-90-an, dan aku ganti lagi thermal paste-nya dan masih sama juga kondisinya. Sebenarnya enggak kering tapi masih basah, tapi aku ganti dan bersihkan, dan juga kembali ke seperti semula sampai 30 derajat, 40 derajat, lalu naik lagi. Siklusnya itu ya kayak gitu ya, kalau komputer naik 60, 70, 80, 90, akhirnya aku ganti thermal paste-nya lagi. Jadi waktu dari pertama kali beli 1 tahun pemakaian terus panas, kemudian di tahun berikutnya itu setengah tahun udah panas, terus setengah tahun lagi juga diganti, dibersihkan lagi. Jadi semakin lama performanya semakin berkurang. Kemudian pada akhir-akhir ini hanya sekitar bertahan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan itu udah panas dan perlu dibersihkan lagi dan perlu diganti thermal paste-nya lagi. Akhirnya beberapa hari terakhir ini, walaupun sudah dibersihkan secara total komputernya dan diganti thermal paste-nya, suhunya uniknya dalam kondisi idle itu sekitar 50 dan digunakan untuk hal-hal ringan 60. Nah, itu udah menandakan bahwa, kalau menurutku itu menandakan bahwa udah saatnya diganti. Karena saat digunakan untuk hal yang berat seperti gaming atau mengedit video, itu suhunya langsung sampai 90 derajat Celcius, bahkan sampai hampir 100 derajat Celcius. Biasanya aku kan menggunakan game HD rata kanan untuk ngetes performa dari komputer. Nah, jadi saat melihat itu, kalau prosesornya dalam kondisi panas terus ya lama-lama nanti malah merusak komponen lainnya. Akhirnya aku putuskan untuk mengganti ke air cooler. Nah, air cooler ini harganya sangat murah,
Kalau liquid cooler sebelumnya aku beli sekitar 1.500.000 dan air cooler ini atau pendingin udara ini hanya sekitar 400 ribuan. Nah, saat diganti dan ternyata memang benar, komputer sekarang sudah sangat dingin suhunya. Dalam kondisi tidak dipakai atau idle, itu suhunya sekitar 35 derajat Celcius atau sampai 40 derajat Celcius, dan saat digunakan untuk bermain game berat bahkan hanya sekitar di bawah 50 derajat Celcius. Kalau komputer yang kamu miliki suhunya saat digunakan untuk main game di atas 70-80, nah itu udah cukup aneh dan perlu di troubleshooting kalau menurutku pribadi. Nah, ini dia liquid cooler yang aku gunakan selama 2,5 tahunan. Jadi karena selangnya ini nggak transparan ya, kan nggak kelihatan itu airnya atau liquidnya itu berjalan apa enggak. Kalau aku kira-kira kayaknya ini water pumpnya rusak. Water pumpnya entah performanya udah menurun atau rusak, tapi yang jelas saat digunakan udah nggak bisa membuang panas dari prosesor lagi. Jika water pumpnya bermasalah, servisnya itu juga agak ribet ya. Kalau pakai air cooler kan seumpamanya kipasnya yang rusak kan kita bisa ganti sendiri dengan mudah. Tapi kalau ini kan kita perlu bongkar dulu dan mungkin cari water pump yang sesuai. Jadi agak repot juga kalau rusak. Nah, saat ini aku menggunakan air cooler untuk mendinginkan prosesor dan udah beberapa hari ini lumayan juga performanya, nggak kalah dengan liquid cooler. Mungkin saat ini kamu sedang mencari referensi dalam menentukan pendingin prosesor, mau menggunakan liquid cooler atau air cooler, ataupun sedang troubleshooting mengapa komputernya panas walaupun sudah dibersihkan baik debunya, kotorannya dari casing komputer dan spare part lainnya, dan program-program di sistem operasinya sudah dibersihkan tapi tetap panas juga. Nah, jadi bisa dicek kembali pendinginnya apakah bermasalah atau tidak, dan bisa gunakan pendingin lainnya, misalnya pinjam punya temen kalau nggak mau beli dulu untuk ngetes apakah memang benar pendinginnya yang bermasalah atau ada hal yang lain. Nah, kita bisa melakukan troubleshooting dengan cara seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Hanya berbagi pengalaman mengenai penggunaan liquid cooler dan mengetahui kerusakannya pada akhir pemakaiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk support saya bisa like dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.